Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu diberi Allah rezeki dengan halal sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, ternyata Ustadz kondang Profesor Abdul Somad tidak hanya sekadar sebagai seorang penceramah agama atau pendakwah, atau tidak hanya sekadar seorang ustadz saja. Dia juga berprofesi lain yang benar-benar sangat mengagumkan. Apa itu? Dia ternyata adalah seorang pengusaha yang memiliki sejumlah bisnis, yang memiliki sejumlah usaha. Jadi kalau demikian, apakah kita menganggap Ustadz Abdul Somad selama ini mencari makan dari berdakwah? Sangat boleh dikatakan dia tidak mencari makan, tidak mencari penyambung hidup dari berdakwah. Boleh dikatakan dakwah bagi seorang Ustadz Abdul Somad adalah perjuangan untuk menegakkan syiar agama Islam di muka bumi ini. Apa-apa saja usaha atau bisnis yang dijalankan Ustadz Abdul Somad selama ini. Antara lain, dia memiliki usaha toko pakaian. Di toko pakaiannya itu ada dijual berbagai bentuk atau warna peci. Demikian juga berbagai model baju koko dan berbagai peralatan muslim lainnya. Dia juga ada menjual pakaian muslimah. Apalagi usahanya yang lain, dia juga memiliki toko buku atau bisnis penjualan buku. Yang lebih mengejutkan lagi, buku-buku yang dijualnya itu adalah buku karyanya sendiri. Jadi kalau banyak orang mengatakan selama ini seorang yang mulutnya hebat, tangannya berat. Tetapi itu tidak berlaku dengan Ustadz Abdul Somad. Mulutnya yang begitu lincah berbicara, menyampaikan dakwah-dakwah yang mengagumkan bagi ratusan juta jemaahnya. Ternyata dia juga memiliki tangan yang cerdas. Dia juga seorang penulis kawakan khusus menulis tentang berbagai persoalan agama Islam. Kita antara lain mengenal bukunya tentang tanya jawab seputar agama Islam dan lain sebagainya. Jadi seorang Ustadz Abdul Somad di samping mampu memukau puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang di mana-mana dia memberikan ceramah, juga mampu memukau jutaan bahkan ratusan juta orang yang membaca bukunya. Dan ini merupakan salah satu usaha atau bisnis Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya, Ustadz Abdul Somad juga aktif di YouTube. Dia juga memiliki channel YouTube yang kita kenal Ustadz Abdul Somad Official. Jadi di samping sekian banyak orang yang bisa mengais rezeki dari ceramah-ceramah Abdul Somad melalui saluran channel YouTube-nya, Abdul Somad juga membuat YouTube
sendiri. Subscriber YouTube-nya sudah juga mencapai di atas 2 juta. Ada dulu kita dengar, ada kita baca di media, penghasilan YouTube Abdul Somad sebanyak 400 juta dibagi-bagikannya saja kepada orang-orang yang dianggapnya membutuhkan. Jadi hasil sejumlah perusahaan atau bisnis dari Abdul Somad ini mungkin saja tidak juga dia pergunakan untuk dia seluruhnya, tapi dia sumbangkan juga. Dan kita tahu Abdul Somad juga tentu punya lembaga pendidikan agama Islam. Dia juga punya pondok pesantren yang bergerak di bidang hafiz Al-Quran. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, seorang Ustadz Abdul Somad juga adalah seorang yang berjiwa bisnis, yang berjiwa wirausaha, yang berjiwa entrepreneur, yang perlu kita tiru sebagai kita orang yang beragama Islam khususnya. Dia tidak menjadikan dakwah sebagai tempat untuk mengalir rezeki, tetapi dia jadikan dakwah tempat untuk berjuang menegakkan syiar agama Islam, agama yang dianutnya. Karenanya sangat susah kalau ada orang atau pihak-pihak yang ingin mengendalikan isi ceramah Abdul Somad, karena dia tidak terikat dengan amplop, karena dia tidak bisa diarahkan dengan uang, karena mata pencariannya bukan di sana. Demikian agar dapat kita mempedomani Abdul Somad. Dan saya sengaja membuat Anda penasaran dengan judul terbongkar. Ternyata UAS punya profesi lain selain dari seorang penceramah. Inilah profesinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap.